Satgas Narcotic Investigation Center di Tipit Narkoba Barreskrim Polri menyisir perkebunan di wilayah Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau untuk menangkap penyelundupan sabu dari Malaysia. Polisi menemukan sabu seberat 14 kg saat hendak diambil salah satu pelaku. Pelaku diketahui akan mengambil paket sabu atas suruhan seorang napi kasus narkoba berinisial HW yang sudah ditangkap sebelumnya oleh Mabes Polri. Untuk mengelabui petugas, barang-barang haram tersebut disembunyikan di dalam sebuah drum. Rencananya, paket sabu akan diedarkan di wilayah Sumatera Utara hingga Jakarta. Dalam pengungkapan tersebut, kami mengamankan 2 orang tersangka dan 1 pengendali napi dan barang bukti berupa 14 paket besar sabu dengan berat bruto sekitar 14 kg. Pengungkapan dilakukan pada Senin 9 Februari 2026 sekitar pukul 02.50 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Adapun nilai barang bukti diperkirakan mencapai 26 miliar 500 juta. Dari pengungkapan ini, petugas masih memburu 1 pelaku buron. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi yang diduga digunakan tempat untuk menanam ganja. Di dalam rumah tersebut, petugas menemukan 4 tanaman ganja yang ditanam di dalam pot bunga. Petugas mengamankan 2 orang pelaku. Setelah dilakukan pengembangan, tanaman ganja tersebut ditanam oleh seorang relawan dapur makan bergizi gratis dari Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi di wilayah Sukakarya, Kota Sukabumi. Salah satu tersangka adalah karyawan dari salah satu perusahaan dapur SPPG. Dia menanam, setelah menanam dikasihkan ke yang 2 orang yang diamankan pertama. Bibitnya itu dari mana Bang dapatnya? Ini sedang kami telusuri sumber dari bibit pohon ganja tersebut. Kasus tersebut terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat yang mencurigai adanya tanaman ganja di dalam rumah. Hingga kini, petugas masih mengembangkan terkait asal-usul bibit tanaman ganja tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Selamat pagi, Camar. Selamat pagi, Selamat Friska. pagi, pemirsa. Ini pagi-pagi kita sudah bersemangat ya. Perjalanan ke kantor gimana tadi? Agak gerimis-gerimis manja? atau Gerimis gimana? manja. Kebetulan rumah saya dekat kantor, jadi hanya 10 menit aja. Cuman lumayan berasa gerimisnya. Udah gitu mau berangkat ke kantor tuh kayak berat gitu karena hujan dan adem. Iya, selain hujan tapi kita diperberat ya, atau kita dicengangkan oleh berita yang cukup menyita perhatian ya. Ini kalau tadi sempat ngobrol sebelum airing, kita ngobrol soal Bandara Perintis ya. Sebelumnya Friska sudah pernah belum ke daerah-daerah yang memiliki Bandara Perintis di Indonesia? Kalau ke daerah-daerah pernah, tapi ke Bandara Perintis belum pernah, Camar. Kalau Camar pernah? Kalau aku belum pernah sih, tapi yang paling jauh itu ke timur Indonesia, itu paling ke Sorong. Waktu itu jadi moderator ya. Moderator untuk pilkada, ya? Betul. Oke. Di Sorong. Iya, iya. Kalau di Sorong mungkin gambarannya bandaranya. Jadi Iya, di Sorong, ya? kebetulan orang tua saya tinggal di Sorong, Papua. Jadi di sana bandaranya cukup oke, pengamanannya oke, fasilitasnya oke gitu. Kenapa dengan Bandara Perintis, Camar? Ya, ini ada informasi yang cukup mencengangkan, Friska dan juga pemirsa, di mana kemarin ini ada kasus penembakan di Bandara Korowai Batu, distrik Yani Ruma, Papua Selatan. Kalau kita lihat memang ada sejumlah bandara perintis ya di timur Indonesia, dan memang kejadiannya ini berlangsung pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Adanya penembakan orang tidak dikenal ya dari ketika pesawat landing, kemudian ditembaki oleh, diduga ini polisi menyebut dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Iya, kemarin saya sempat bacakan juga informasinya. Informasinya ada 2 yang meninggal dunia, yaitu pilot dan kopilot. Sementara 13 penumpangnya selamat begitu. Nah, polisi sampai sekarang masih menyelidiki kasus ini, dan mungkin yang jadi fokus dalam penyelidikan adalah keamanan bandaranya ya, betul. Camar ya. Artinya Bandara Perintis seharusnya
pengamanannya sama, malah lebih diperketat lagi sama Betul. dengan bandara-bandara yang ada di Indonesia. Apalagi ya. informasinya ini bandaranya baru, Camar, Bandaranya baru dioperasikan begitu. Oke, dan mudah-mudahan ya nanti kita akan lihat apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan setelah penyelidikan ini berkaitan dengan Kementerian Perhubungan, langkah apa yang akan diambil untuk bisa menambah fasilitas pengamanan yang ada di bandara-bandara perintis di Indonesia ya. Iya. Luar biasa ya hari ini. Meskipun dibuka cukup berat ya. Iya, pagi-pagi beritanya sudah menyedihkan begitu ya. Iya. Tapi kita harus tetap semangat Iya. memulai hari yang baru dan kita ajak juga pemirsa untuk bersemangat bersama kita dengan informasi-informasi yang akan kita hadirkan pagi ini. Dan- Apa saja informasinya? Ya, Anda menyaksikan Sido Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Camar Haenda. Saya Priska Papilaya. Ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan. Ini dia sejumlah informasinya. Jenazah pilot Smart Air, Kapten Enggon Erawan yang menjadi korban penembakan KKB Papua dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Pemerintah memastikan pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush akan menggunakan APBN di mana per tahun pemerintah akan membayar utang Wush 1,2 triliun rupiah. Indonesia siap kirim 5.000 hingga 8.000 prajurit TNI ke Gaza untuk misi perdamaian. Ke informasi pertama, pemirsa, tersulut api cemburu seorang pria tega menganiaya kekasihnya di sebuah kamar kos di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Ya, selain menganiaya, pelaku merampas ponsel dan kartu ATM milik korban. Aksi kekerasan dalam hubungan asmara terjadi di sebuah kamar kos di kawasan Gunung Sahari, Jakarta. Seorang wanita penghuni kos dianiaya kekasihnya. Sebelumnya terjadi percekcokan hingga berujung penganiayaan. Diduga pelaku cemburu karena korban yang sudah setahun lebih menjadi kekasihnya berselingkuh dengan pria lain. Tak terima dikhianati, pelaku emosi dan menganiaya hingga merampas ponsel serta kartu ATM korban. Usai menerima laporan korban dan berbekal rekaman kamera pengawas, polisi menangkap pelaku di wilayah Pasar Baru. Dalam penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel dan kartu ATM milik korban. Peristiwa bermula saat pelaku memutuskan hubungan dengan korban. Pelaku merasa tidak terima lantaran adanya orang ketiga. Motif dalam perkara tersebut diduga adanya cemburu atas perselingkuhan yang dilakukan oleh korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Udah dikasih hati minta jantung nih, Mar. Ya, apa nih? Udah dikasih mobil dinas tetap minta subsidi. Nah, harusnya kan mobil dinas atau mobil plat merah ini kan tidak boleh digunakan untuk menggunakan BBM bersubsidi. Ya, ini seperti yang sedang viral di Tuban, pemirsa. Diketahui sebuah mobil dinas menggunakan plat hitam saat mengisi BBM di SPBU. Ya, diduga pemilik mobil sengaja mengganti plat hitam untuk mengisi BBM subsidi Pertalite. Sebuah video memperlihatkan mobil dinas dengan plat hitam mengisi BBM subsidi Pertalite di SPBU Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Lestari, Tuban. Padahal nomor di plat mobil ini terindikasi merupakan kendaraan dinas pemerintah daerah. Namun kejanggalan terjadi saat mobil selesai mengisi BBM dan bergeser ke area pengisian nitrogen. Plat nomor kendaraan berubah menjadi warna merah. Ada dugaan pelaku mengganti warna plat untuk mengakali aturan larangan kendaraan dinas gunakan BBM bersubsidi. Sekretaris Daerah Tuban akan memeriksa indikasi pegawai pemerintah yang berbuat pelanggaran. Sementara pihak Polres Tuban masih berkoordinasi dengan Pemda setempat terkait masalah ini.
Pergantian. Jadi merah diganti hitam gitu. Enggak, kita ini sama mungkin ya apa makanya kan saya baik kasus ya itu yang enggak ada. Teman-teman soal yang Pemkab enggak. Nanti kami akan mendatangkan yang jelas kami persuasif dulu dalam hal penggunaan plat yang digunakan oleh Pemda. Kami berkolaborasi, kami nanti akan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah yang menggunakan plat yang sudah ada. Pemerintah daerah menyatakan akan menelusuri dan memanggil pihak yang bersangkutan untuk diberikan pembinaan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri kepergok warga ketika hendak mencuri sepeda motor di Cikajang, Garut, Jawa Barat. Ya, pelaku diamuk massa hingga babak belur. Inilah video amatir saat seorang pencuri kepergok warga ketika hendak mencuri sepeda motor yang terparkir depan toko bangunan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Garut. Pelaku yang merupakan warga Kecamatan Sukaresmi ini langsung diamuk massa. Beruntung petugas dari Polsek Cikajang datang ke lokasi sehingga pelaku dibawa ke Mapolsek Cikajang. Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor serta beberapa kunci yang diduga digunakan untuk melakukan aksi pencurian. Kemudian pelaku berinisial AR, 32 tahun, warga Sukaresmi, Kabupaten Garut. Itu setelah motor ditinggalkan oleh korban, menggunakan pelaku dengan menggunakan kunci T atau kunci asta, berusaha membongkar kontak kendaraan tersebut. Diketahui pelaku sudah sering melakukan aksi pencuriannya di sejumlah lokasi. Kini pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Masih dari informasi pencurian, pemirsa, 2 komplotan pencuri di Sidoarjo, Jawa Timur menggasak motor pengunjung minimarket dalam waktu singkat. Ya, sementara di Palembang, Sumatera Selatan, pencuri menggasak motor lansia yang sedang berbelanja. Inilah detik-detik 2 orang anggota komplotan pencurian kendaraan bermotor saat mencuri sepeda motor di halaman sebuah minimarket di kawasan Bebekan, Taman Sidoarjo. Para pelaku memantau situasi halaman parkir. Suasana sepi, salah satu pelaku mendatangi sebuah motor yang akan dicuri. Sementara satu pelaku lainnya memakai jaket ojek online menunggu di atas motor. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pelaku berhasil merusak kunci motor dan langsung melarikan diri keluar halaman parkir minimarket. Sedangkan satu pelaku lainnya mengikutinya dengan menggunakan motor. Aksi curanmor di wilayah Saku Palembang semakin meresahkan. Dalam hitungan menit, sepeda motor milik lansia yang berbelanja roti di minimarket raib. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat, kedua pelaku langsung mendekati sepeda motor korban. Tak lama korban memarkirkan motornya. Mengetahui adanya kamera pengawas, pelaku sengaja mengenakan masker dan helm agar wajahnya tidak diketahui. Salah satu pelaku terlihat turun dari motor dan merusak kunci motor Matic yang terparkir menggunakan kunci letter T. Kejadian pencurian ini dialami seorang wanita lansia yang sedang ke minimarket untuk membeli roti. Sewaktu keluar dari minimarket, motor sudah raib. Korban pun melapor ke Mapolsek Saku Palembang. Aduh, Camar, nih pagi-pagi ya banyak banget informasi pencurian ya. Baru kita lihat aja udah 3 nih informasi pencurian motor. Dan sekarang curanmor itu sekarang lebih pinter-pinter lagi. Mereka sudah lebih expert lagi. Karena sekarang pakai kunci ganda pun ternyata bisa diakalin juga. Nah, terus apa fungsinya kunci ganda dan gimana pengamanan yang benar untuk ngamanin motor? Ya, memang kalau sekarang ya mau tidak mau kita harus menitipkan kendaraan ya ke tukang parkir, atau memang kita harus memang lebih
concern lagi ya, lebih aware lagi untuk melihat lebih peduli lagi dengan barang bawaan kita termasuk motor ya. Oke, menjaga tapi juga sebenarnya keamanan juga harus dijaga ya. Iya, betul. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keamanan ini juga harus menjaga supaya semuanya kondusif begitu ya. Tapi tidak hanya motor aja nih yang dicuri, Priska. Apa aja yang dicuri lagi? Emas senilai 1,5 miliar rupiah ya. Polisi berhasil menangkap pelaku pencurian emas di sebuah rumah di Badung, Bali. Ya, pelaku merupakan seorang residivis 5 kasus yang sama. Jadi 5 kasus sebelumnya itu sama-sama nyuri emas. Kita lihat ya. Lima kali berurusan dengan hukum dalam kasus pencurian tidak membuat jera pelaku berusia 45 tahun ini. Laki-laki yang kini menyandang status perempuan ini kembali ditangkap unit Reskrim Polsek Kuta. Pelaku terekam kamera CCTV di sebuah rumah di kawasan Jalan Legian Kuta pada 28 Januari lalu. Pelaku memanfaatkan kesempatan rumah dalam keadaan kosong untuk mengambil perhiasan emas senilai 1,5 miliar rupiah. Usai menerima laporan, petugas berhasil menangkap pelaku di tempat kosnya di Badung, Bali. Kepada petugas, pelaku mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu kami melakukan penyelidikan langsung dengan cepat, tidak lama, dalam kurun waktu 3 jam, pukul 16 atau pukul 4 sore, kami langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka, yaitu di kosnya di Jalan Campuhan 1 atau di kawasan Dewi Sri. Kini tersangka kembali terancam 5 tahun penjara sesuai pasal 476 KUHP. Barang bukti emas dan pakaian yang digunakan tersangka turut diamankan petugas. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Camar, tadi ada pencurian motor, kemudian ada pencurian emas sampai 1,5 miliar, sekarang pencurian brankas. Waduh. Karena berdalih memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, seorang kernet bus pariwisata nekat mencuri 2 brankas perusahaan. Ya, uang tunai puluhan juta rupiah digasak pelaku. Tim Reskrim Polresta Sidoarjo meringkus seorang kenek bis pencuri 2 brankas perusahaan berisi uang tunai puluhan juta rupiah. Pelaku diciduk di tempat persembunyiannya di rumah keluarganya di Paciran, Lamongan. Uang tunai sisa hasil kejahatan turut disita sebagai barang bukti. Sebelumnya pelaku nekat menggasak 2 brankas berisi uang 31 juta rupiah di kantor perusahaan bus pariwisata tempatnya bekerja terekam CCTV. Pelaku berdalih nekat melakukan aksi kriminalitas demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Tadi dengan modus operandinya bergabung dengan kawan-kawannya diras untuk mencari lengannya temannya yang diberikan kepercayaan membawa kunci uang tersebut. Jadi kerugian korban ini 31 juta setelah digunakan oleh pelaku, tersisa yang kita amankan 11 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diamankan ke sel tahanan Polresta Sidoarjo. Ya, dari informasi pencurian kita ke informasi lain, Camar dan pemirsa. Teror bom molotov terjadi di kawasan pertokoan emas Jalan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, seorang ibu-ibu melempar molotov ke salah satu toko emas hingga membakar etalase emas. Aksi nekat seorang perempuan menggegerkan kawasan pertokoan emas di Jalan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Perempuan berinisial S diduga melempar bom molotov ke dalam toko emas logam mulia. Bom molotov yang digunakan pelaku terbuat dari botol air mineral yang diisi bahan bakar minyak, kemudian dibakar dan dilempar ke arah etalase toko. Beruntung warga dan pedagang di sekitar lokasi sigap mengamankan pelaku sebelum api membesar. Petugas kepolisian tiba di lokasi dan langsung mengamankan terduga pelaku. Tadi terlihat barang bukti cukup banyak, nilainya di atas 1 miliar, sudah sempat mau diambil begitu dan akhirnya bisa kita amankan untuk pelaku. Nah, ini pelaku perempuan
perempuan, inisialnya S, dan dia memang setelah kita dalam ini terjerat hutang. Barang bukti berupa sisa botol molotov dan cairan mudah terbakar telah diamankan. Sementara perhiasan emas yang sempat diambil langsung dikembalikan kepada toko emas. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Camar, ini ada kejadian menyedihkan lagi. Ada pelajar keracunan MBG. Ya, ini sebetulnya kan tujuan MBG itu adalah untuk menghindari gizi buruk ya atau stunting. Tapi mungkin ada beberapa instrumen yang harus dibenahi. Salah satunya adalah masalah kebersihan dapur, kemudian juga bagaimana cara memasaknya. Misalnya nih, kalau kita makan kol ya, kan itu nggak bisa dibesokin karena biasanya basi dan itu bisa jadi racun ya untuk yang memakannya gitu. Ini ada informasi puluhan pelajar di Kabupaten Aceh Singkil dilarikan ke rumah sakit diduga mengalami sakit perut pasca menyantap makan bergizi gratis. Bupati Aceh Singkil menyambangi puluhan pasien itu dan berjanji akan mendapat perawatan maksimal. Sudah sampai lagi ya. Setidaknya sebanyak 33 pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Aceh Singkil harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Para pelajar itu mengalami mual, pusing dan sakit perut beberapa jam pasca menyantap menu makanan bergizi gratis atau MBG. Puluhan pelajar itu berasal dari sekolah yang berbeda, mulai dari sekolah dasar hingga SMA. Namun MBG yang mereka santap berasal dari dapur MBG yang sama. Mual-mual tapi nggak bisa muntah. Mulai dari pulang sekolah, cuman tambah lama, tambah pening, tambah lemas dia. Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon kemudian menyambangi para pasien itu guna melakukan pemantauan. Safriadi juga berjanji seluruh pasien yang merupakan pelajar itu akan mendapatkan perawatan yang maksimal. Berusaha melayani bagaimana supaya malam ini bisa sembuh, dan juga besok akan kita cek ya makanannya itu apa penyebabnya menyebabkan mereka ini sampai sakit perut, pusing-pusing. Hingga kini petugas masih menunggu data autentik apakah penyebab peristiwa dari menu MBG atau ada penyebab lainnya. Atas kejadian ini, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil akan membentuk tim guna melakukan pengecekan dan pemantauan terhadap dapur MBG yang ada. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, korban tewas akibat minuman keras oplosan di Subang, Jawa Barat bertambah menjadi 9 orang. 2 lainnya masih dirawat intensif di RSUD Subang. Isak tangis keluarga pecah di area pemakaman umum mengiringi pemakaman jenazah korban miras oplosan di Subang, Jawa Barat. Korban merupakan yang ke-9 tewas akibat mengonsumsi minuman keras oplosan. Para korban terdiri dari 8 laki-laki dan 1 orang perempuan. Mereka diduga menggelar pesta minuman keras pada minggu lalu. Sehari berselang, para korban mulai mengeluhkan mual, muntah, hingga penurunan kesadaran. Sejak Senin, korban berjatuhan dan akhirnya meninggal dunia. Dugaan sementara, korban meminum minuman keras yang dicampur serbuk minuman energi. Jumlahnya katanya 9. Nah, mungkin kita mau cari dulu data benar otentiknya. Itu yang dirawat nih? Yang dirawat setahu kita baru informasi baru 3 di rumah sakit di Ciereng. Sementara itu, korban selamat masih dalam perawatan tim medis, sementara kasusnya masih dalam penyelidikan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa dan Camar, yang tadi kita sudah bahas di awal program ini, jenazah pilot Smart Air Kapten Enggon Terawan yang menjadi korban penembakan KKB Papua dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Ya, sementara jenazah Kopilot Baskoro Adi Anggoro tiba di rumah duka dan akan dimakamkan pada Jumat siang.
Enggon Erawan, salah satu pilot Smart Air yang tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Kirowai, Papua Pegunungan, akhirnya dimakamkan pihak keluarga pada Kamis malam. Pemakaman dilakukan di TPU Tanah Kusir 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, usai sebelumnya disemayamkan di rumah duka wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Suasana haru nampak menyelimuti proses pemakaman almarhum Enggon Erawan yang dikenal sangat baik semasa hidupnya. Almarhum Kapten Enggon Erawan adalah sosok yang sangat baik. Dia mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan banyak orang. Dan kita sama tahu sebagai pilot, apalagi di daerah pedalaman, di remote area, di pedalaman Papua, adalah pekerjaan yang sebenarnya tidak sederhana. Sementara itu, jenazah kopilot Smart Air Baskoro Adi Anggoro tiba di rumah duka di Kafling DKI, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur pada Kamis malam. Jenazah langsung disambut keluarga yang telah menunggu sejak menerima kabar Baskoro menjadi salah satu korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Rencananya jenazah Baskoro akan dimakamkan di TPU Pondok Kelapa pada Jumat siang. Diketahui kejadian tragis penembakan pilot dan kopilot Smart Air terjadi pada Rabu kemarin di landasan Korowai, Papua Pegunungan. Evakuasi jenazah dua korban yang dilakukan pasukan Brimo pun sempat diwarnai kontak tembak dengan KKB. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya Kapten Enggon Erawan dan Kapten Baskoro usai ditembaki oleh KKB di Bandara Korowai, Batu, Papua Selatan. Ya, Ikatan Pilot mengecam dan mengutuk keras tragedi penembakan tersebut. Pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danoage, Bovendigul, Papua Selatan. Akibatnya pilot dan kopilot pesawat tewas di lokasi. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Pasca penembakan terhadap Kapten Enggon Erawan dan Kapten Baskoro, Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya rekan sejawat mereka. Ikatan Pilot Indonesia mengecam dan mengutuk keras tragedi memilukan tersebut dan meminta adanya perbaikan terhadap keamanan penerbangan. Pilot sebagai pengemban tugas tersebut wajib dilindungi oleh negara dalam melakukan setiap tugasnya, termasuk infrastruktur penerbangan di dalamnya, yaitu bandara yang merupakan objek vital nasional yang harus dilindungi dari segala gangguan keamanan. Ikatan Pilot Indonesia juga meminta kepada seluruh para pilot untuk meningkatkan kewaspadaan pada penerbangan di daerah beresiko tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebelumnya pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danoage, Bovendigul, Papua Selatan. Akibatnya pilot dan juga co-pilot pesawat tewas di lokasi. Tapi kan di Sorong tuh udah banyak. Pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danoage, Bovendigul, Papua Selatan. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai, Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun pilot dan kopilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Ya, kalau untuk sementara yang kita pastikan itu ada korban 2 orang, tapi untuk yang lainnya kita belum tahu. Untuk situasi sampai saat ini? Nah, sampai saat ini memang situasi kita sudah berusaha untuk berhubungan dengan kondisi masyarakat di sana ataupun masyarakat yang bisa kita hubungi. Sementara situasi belum ada perkembangan lebih lanjut, tapi yang pasti terakhir kita tahu ada 2 korban tersebut. Brigjen Faisal juga telah menyiapkan pasukan dan akan diberangkatkan ke lokasi kejadian. Sementara terkait pelaku penembakan masih dalam penyelidikan.
Ya, Priska dan juga pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kita harus siap-siap nih, jiwa dan raga untuk menghadapi cuaca ekstrim yang nggak bisa ditebak ya. Bisa paginya hujan, ya seperti sekarang. Siangnya panas terik dan 10 menit kemudian hujan lagi ya. Ya, seperti yang satu ini, Camar, ngeri banget lihatnya hujan deras disertai angin kencang menerjang Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang. Akibatnya sejumlah fasilitas umum di kawasan Stadion Pakansari Bogor rusak parah. Meski tidak memakan korban jiwa, cuaca ekstrim menyebabkan kepanikan warga serta mengganggu aktivitas di sekitar kawasan Stadion Pakansari Bogor. Akibat musibah ini, atap Stadion Pakansari Bogor rusak, terutama di pintu 4, 5, dan 6. Di Dispora Kabupaten Bogor sedang menginventarisir kerusakan pada stadion utama serta venue olahraga lain di Kompleks Pakansari. Angin kencang yang menyertai hujan juga merobohkan banyak pepohonan dan fasilitas di area stadion. Ya, pemirsa, banjir hingga seatap rumah atau setinggi 2 meter juga melanda Desa Cijayanti, Babakan Madang, Sentul, Bogor. Di dekat Sentul. Allah, ban ini benar-benar gede banget. Astagfirullahaladzim. Ini gimana tuh, nggak bisa lagi. Kampung Cicerewet, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang dilanda banjir dengan ketinggian air yang cukup dalam, bahkan hampir menyentuh atap rumah warga. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini. Ini bukan kenyataannya. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh total. Sejumlah warga terpaksa mengungsi sementara ke lokasi aman dan mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Sedikitnya 68 kartu keluarga terdampak banjir. Banjir yang menerjang diduga akibat luapan Kali Cisarapati yang mengalami penyempitan aliran sungai. Informasi berikutnya masih tentang banjir. Pemirsa, banjir bandang menerjang Lingkar Sarowo, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Semarang. Ya, banjir yang membawa material tanah menyebabkan aktivitas warga terganggu. Curah hujan tinggi menyebabkan air sungai bercampur tanah meluap ke Jalan Kalirejo, Ungaran Timur, Semarang. Derasnya aliran banjir membuat aktivitas warga terganggu. BPBD Kabupaten Semarang turun ke lokasi untuk mengingatkan warga agar berhati-hati ketika melewati aliran banjir. Pemirsa, diguyur hujan berjam-jam, Dusun Kalipada di Cilacap, Jawa Tengah diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Rekaman video memperlihatkan detik-detik banjir bandang dan tanah longsor menerjang Dusun Kalipada di Desa Pemulihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Terjangan banjir bandang dan tanah longsor yang datang tiba-tiba membuat warga panik dan histeris. Sebagian warga berlarian menyelamatkan diri, sementara warga lainnya berupaya menyelamatkan barang-barangnya dari terjangan banjir. Banjir bandang terjadi akibat tanggul Sungai Cikuya jebol usai hujan deras mengguyur selama berjam-jam. Selain banjir, guyuran hujan deras juga mengakibatkan bencana tanah longsor hingga mengakibatkan sejumlah rumah rusak berat dan ringan. BPBD Kabupaten Cilacap masih melakukan pendataan untuk menghitung jumlah pasti rumah yang terdampak. Pemirsa, banjir yang melanda Kelurahan Bonalumban, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara membuat puluhan warga harus dievakuasi. Personel Sat Samapta Polres Tapteng bersama dengan Brimopolda Sumut menyelamatkan warga dari gereja HKBP Pasir Bidang di Kelurahan Bonalumban. Petugas berhasil mengamankan 8 orang warga dalam kondisi sehat dan 1 orang warga dalam kondisi sakit dan tidak sadarkan diri. Warga yang sakit langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Pandan menggunakan kendaraan dinas Kapolres Tapteng. Sementara itu, tim Gulbenkal Lanal Sibolga
juga mengevakuasi 35 orang warga terdampak banjir di wilayah Tuka. Hingga saat ini, kondisi air di wilayah Bonalumban dilaporkan sudah mulai surut. Namun listrik masih padam dan ditemukan sejumlah kayu terbawa arus masuk ke pemukiman warga. Saat ini personil Polres Tapanuli Tengah bersama dengan Brimopolda Sumut masih melaksanakan patroli dan siaga evakuasi di sekitar wilayah Tuka. Pemirsa, tidak kunjung mendapat dana tunggu hunian. Puluhan pengungsi korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Beureun, Aceh berharap dapat hunian sementara. Ya, jelang bulan suci Ramadan, warga khawatir dengan kondisi di tenda darurat yang serba terbatas. Puluhan kepala keluarga korban bencana hidrometeorologi di Desa Salah Sirong Jaya, Kecamatan Jempa, Kabupaten Beureun, Aceh belum mendapatkan dana tunggu hunian yang dijanjikan pemerintah. Padahal DTH itu bisa digunakan sebagai biaya sewa atau biaya menumpang di rumah saudara. Akibatnya sejumlah warga yang masih tinggal di tenda darurat meminta pemerintah mengganti DTH dengan huntara mandiri. Terlebih jelang bulan suci Ramadan, warga mengaku khawatir jika harus berpuasa di tenda darurat yang serba kekurangan. Sebenarnya sedih juga lah. Untuk sementara harapan kami rumah huntara lah. Kenapa mengharapkan huntara, Bang? Karena menjelang bulan puasa. Diketahui Nasriadi adalah salah seorang pengungsi yang berharap mendapat huntara akibat ketidakpastian DTH. Selama ini ia bersama 6 orang anggota keluarganya terpaksa tidur berdesakan dalam satu tenda darurat. Dari Kabupaten Beureun, Aceh, Musriadi iNews melaporkan. Pemerintah memastikan pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush akan menggunakan APBN 1,2 triliun rupiah per tahun. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today.